Episode 22, Sadar. Bu Maya menghubungi pengacaranya, dia tak ingin hidup Agung hancur dengan berada di penjara. Tapi tak semudah itu karena Herdi sudah meminta pengacaranya untuk melanjutkan kasus ini. Pagi hari semua orang berkumpul di ruangan rawat Mela, sedang Kenzo terus rewel karena ingin bersama Mela, bahkan Bu Nur dan Herdi kewalahan menghadapi Kenzo. Mia terus menggenggam tangan Mela, sedang Rio ikut membantu menenangkan Kenzo. Bunda cepat bangun, Bunda tak sayang kami ya, kenapa tidurnya begitu lama, keluh Mia. Mela sadar dan melihat Mia tengah mengenggam tangannya, Mela balas mengenggam dan tersenyum menatap Mia yang belum sadar. Bunda sayang kalian kok, kata Mela lemah. Bunda, teriak Mia, semua orang kaget mendengar teriakan Mia, semua orang bersyukur Mela baik-baik saja. Bahkan dokter bilang 3 hari lagi Mela boleh pulang. Herdi nampak murung, karena dia merasa tak becus menjaga istrinya. Mela yang melihat wajah Herdi pun paham, "Pa, bisa kita bicara secara pribadi," kata Mela. "Baiklah, dan tolong tinggalkan kami sebentar ya," kata Herdi. Semua pun meninggalkan ruangan Mela dirawat. Herdi menggenggam tangan Mela, dan air matanya menetes tanpa permisi. "Papa kenapa?" tanya Mela. "Maaf karena tak bisa melindungimu," kata Herdi. "Itu kecelakaan Pa, aku ada permintaan, apa Papa bisa mengabulkan?" tanya Mela. "Selama Papa mampu pasti Papa kabulin," kata Herdi. "Aku minta, jangan diperpanjang masalah ini Pa, kita selesaikan secara kekeluargaan," kata Mela. Herdi terdiam mendengar permintaan dari Mela. Herdi merasa bahwa Mela masih mencintai Agung, sedang Mela menyadari raut wajah Herdi pun menyadari sesuatu. "Jangan salah paham, aku hanya kasihan dengan keluarganya, meski ibunya sering menghina kami," jelas Mela. Herdi bernafas lega mendengar perkataan Mela. Herdi pun mengangguk, setelah itu menelpon pengacaranya dan mencabut semua tuntutan Agung. Selama di rumah sakit, Herdi memperlakukan Mela dengan baik, bahkan dia membuat Han stres karena mengantikan Herdi di perusahaan. Dan itu membuat Han kesal, sedang Mela sudah boleh pulang, dan Herdi langsung memboyong pulang ke rumah utama. Herdi dan Mela semakin dekat bukan hanya masalah anak-anak, tapi juga untuk semua hal. Mela sudah merasa baikan karena lukanya sudah kering, seperti biasa Mela kembali mengurus suami dan ketiga anaknya, meski sekarang dia juga mengurus yayasan. Nyonya Umi yang sudah pensiun dan sekarang fokus ke agama, seperti mengikuti kajian, dan berkumpul dengan ibu-ibu pengajian. Semua urusan rumah tangga diserahkan pada Mela, yang sekarang menjadi nyonya rumah ini. Di yayasan Mela bekerja dibantu Lina dan Susi. Mela menjalankan tugasnya dengan baik. Kenzo terus bersama Mela karena bagi Mela Kenzo adalah semangatnya. Tak terasa 4 bulan Mela menjadi istri Herdi, semua sudah berjalan selayaknya keluarga. Bahkan yayasan yang dipegang Mela juga mengalami peningkatan besar karena Mela yang selalu berwibawa dan murah senyum. Hingga semua percaya pada Yayasan Sanjaya Foundation, tapi tanpa semua orang tahu hubungan Herdi dan Mela tak lebih dari hubungan teman. Karena Herdi dan Mela bahkan belum tidur satu ranjang. Mela lebih memilih tidur bersama Kenzo, yang sekarang berumur 1 tahun dan minggu depan adalah ulang tahun Kenzo. Nyonya Umi dan Siska sudah menyiapkan acara yang meriah untuk ulang tahun Kenzo yang bertepatan dengan ulang tahun perusahaan. Jadi ulang tahun akan dijadikan satu di ballroom hotel mewah. Herdi mengundang semua rekan bisnisnya, mulai dari dalam dan luar negeri. Begitupun Siska dan Nyonya Umi. Mela juga mengundang beberapa donatur dan juga teman baru Mela. Ya, Mela sekarang tergabung dalam kegiatan amal yang dinaungi yayasannya, serta yang menjadi kepercayaan perusahaan besar dalam menyalurkan bantuan. Mela kini menjelma menjadi wanita yang sukses. Meski lulusan Mela hanya lulusan SMK, dia disegani karena tutur kata dan juga kepintarannya. Hari ini ada temu janji dengan perusahaan Sanjaya Group. Karena seperti setiap tahun setelah acara pesta perusahaan akan menyumbangkan bantuan beasiswa maupun lainnya melalui Yayasan Sanjaya Foundation. Dulu itu diatur Herdi dan Nyonya Umi, tapi setelah Mela yang memegang yayasan banyak peraturan baru. Bahkan Mela tak ingin mencampur adukan masalah yayasan dan keluarga. Maka dari itu Mela membuat janji bersama Herdi karena harus tetap profesional. Herdi sangat bangga dengan Mela yang sekarang sukses.
Tapi tak melupakan bahwa dia seorang ibu 3 orang anak, sebenarnya Herdi peduli dan sayang pada Mela. Mela sudah sampai di gedung Sanjaya Group bersama Lina karena Susi menjaga Kenzo. Selamat siang, dan selamat datang di perusahaan Sanjaya Group, ada yang bisa saya bantu, sapa resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Bapak Herdiansyah, jawab Mela. Maaf Anda dengan siapa ya, tanya resepsionis. Katakan Ibu Melati Sanjaya dari Sanjaya Foundation ingin bertemu, jawab Mela. Resepsionis itu pun menanyakan pada Han, dan Han meminta resepsionis itu mengantarkan Mela ke ruangan Herdi. Mari Nyonya, maaf saya tak tahu kalau Anda istri Tuan Herdi, kata resepsionis bernama Dita itu. Tak masalah, dan aku ke sini sebagai pemilik yayasan bukan sebagai istri CEO Herdiansyah, jadi santai saja, jawab Mela tersenyum ramah. Baik Nyonya. Silahkan, kata Dita saat pintu lift terbuka, dari jauh nampak sekretaris Han menyambut Mela dan Lina, sedang Dita pamit kembali ke mejanya. Selamat datang di perusahaan kami Bu Melati, dan Tuan Herdi sudah menunggu di dalam, kata Han. Mela masuk dengan anggun, dia menggunakan pakaian formal, rok span selutut dan kemeja serta blazer yang membentuk tubuh indahnya. Selamat siang Tuan Sanjaya, sapa Mela, selamat datang Nyonya Melati. Mari silahkan duduk, kata Herdi. Mereka kemudian langsung membahas pekerjaan karena Mela tipe yang sempurna dalam pekerjaan. Begitupun Herdi, bahkan Lina dibuat heran melihat kedua orang yang suami istri tapi dalam pekerjaan mereka seperti rekan bisnis biasa. Setelah selesai Mela dan Lina pamit pulang karena Kenzo sudah pasti akan membuat Susi kewalahan karena sudah bisa berjalan kemana-mana. Bos, istrimu makin hebat ya, bahkan sekarang Sanjaya Foundation makin sukses, kata Han duduk di depan Herdi. Ya. Mela adalah wanita hebat meski sudah berhasil tapi dia tak melupakan kewajibannya, kata Herdi. Ngomong-ngomong kapan mau nambah momongan, umurmu udah 40 iho, tanya Han. Kenzo masih kecil, nunggu dia besar dulu, jawab Herdi enteng. Kamu udah buka segel kan? Tanya Han curiga. Ah, bodoh amat sana balik kerja, elak Herdi. Han merasa aneh pada Herdi yang setiap digoda masalah ranjang pasti mengelak.